Oke, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang bernama Ashila. Nah, cerita yang diceritakan Ashila ini adalah cerita pengalaman horor ibunya, Wak. Terima kasih ya Ashila, terima kasih Tante sudah meluangkan waktu dan sudah menambahkan koleksi cerita horor kami nih. Jadi cerita Mama Ashila ini bisa aku bilang seram ada pasti, tapi sedih juga, Wak. Nah, kenapa sedih? Jadi gini ceritanya, Wak. Nah, jadi Wak, kejadian ini terjadi pada tahun 1998 kepada mamanya Ashila yang berasal dari Bandung. Kita panggil Tante aja ya. Ketika menikah, Tante ini memutuskan untuk tinggal bersama suaminya yang bekerja di Lampung Tengah, Wak. Nah, suami si Tante bekerja di salah satu perusahaan di sana. Dan dari tempat kerjanya, Wak, suami Tante ini sudah mendapatkan mes atau tempat tinggal gitulah. Tapi si Tante nggak menginginkan tinggal di mes tersebut. Mengingat dari tempat kerja suaminya ke kota itu jauh kali. Akhirnya suaminya meminta anak buahnya untuk mencarikan si Tante sebuah rumah kontrakan, Wak. Nah, tidak lama setelahnya dapatlah anak buah suaminya ini kan sebuah kontrakan di salah satu daerah di kota. Rumahnya cukup besar, Wak, dengan gaya arsitektur yang cukup menarik juga. Sekeliling rumah kontrakan itu berdindingkan kaca riben hitam besar, dan rumah itu pun terdiri dari beberapa kamar dan letak kamar mandi berada di luar rumah. Namun di sekeliling rumah itu banyak pohon-pohon besar, dan letak rumah antar tetangga pun lumayan berjauhan, Wak. Dan tanpa pikir panjang lagi pindahlah si Tante itu ke rumah kontrakan ini ya kan. Nah, di rumah ini, Wak, Tante ini tinggal bersama si pemilik rumah. Tapi si pemilik rumah ini jarang berada di rumah, Wak, karena mereka ini berdagang dan pulang hanya hari Kamis pagi, dan malamnya pada malam Jumat tepatnya jam 12 malam mereka selalu pergi nggak tahu kemana dengan membawa dupa, Wak, yang cukup besar dan banyak. Nah, si Tante ini tinggal di salah satu kamar yang berdekatan dengan ruang keluarga, dan jumlah kamar di rumah tersebut ada 4 kamar, tapi semuanya tampak kosong, jarang dipakai gitu. Ada nih salah satu kamar yang terletak di dekat dapur, dan kamar itu satu ruangan dengan meja makan. Nah, kamar ini nggak pernah dibuka, dan lampu yang berada di kamar tersebut selalu dimatikan, nggak pernah dinyalakan, Wak. Nah, kamar itu cuma dibuka ketika pemilik rumah datang ke rumah aja, dan dibuka pun pada malam-malam tertentu, Wak. Jadi ibaratnya rumah kontrakan ini jatuhnya kayak ngekos nggak sih si Tante di sana, ya nggak sih? Karena dia kan tinggal sama pemilik rumah gitu kan. Mungkin kan besar kali 4 kamar nggak kepake, jadi si Tante tinggal di situ lah ya. Dah, tinggallah di sana kan. Nah, si Tante tinggal di rumah itu ya sama suaminya. Tapi suaminya tuh pulang ke rumah kontrakan hanya 3 hari sekali aja, Wak, karena urusan pekerjaan kan. Biasanya hanya pas weekend aja. Nah, Tante ini selalu ditemani oleh anak bungsu si pemilik rumah, namanya Alif, bukan nama sebenarnya nih. Alif ini berusia sekitar 12 tahun. Karena memang Alif ini selalu ditinggalkan sendiri di rumah sama mama bapaknya, karena kan orang tuanya harus berdagang di kota. Makanya ibunya atau si pemilik rumah ini selalu menitipkan si Alif ke si Tante. Si Tante pun merasa nggak keberatan, mengingat dia juga tidak memiliki siapa-siapa di situ kan, nggak ada kawan, ya udahlah sama si Alif gitu. Nah, seminggu pertama si Tante tinggal di sana, beliau tidak merasakan sesuatu yang aneh, tapi si Tante merasa curiga ketika yang punya rumah ini balik, karena mereka selalu masuk ke kamar yang selalu tertutup di belakang tuh, di dapur, sembari membawa sesaji ke dalam kamar tersebut. Dan tidak tahu kenapa si Alif ini nggak pernah tidur di kamar, padahal kamar di rumah tersebut kan banyak kan. Dia nggak pernah mau tidur di kamar, Wak. Waktu ditanya kenapa gitu kan, kok kamu nggak tidur di kamar aja? Alif bilang nggak mau, takut, saya nggak berani, kata si Alif. Dan kesialan si Alif nih, Wak, dia selalu tidur di ruang keluarga di depan kamar si Tante. Nah, pada suatu hari, Wak, pemilik rumah ini pulang dari berdagangnya. Semua anggota keluarga pemilik rumah yang terdiri dari ibu, bapak, dan 4 anaknya ini memiliki sifat yang ramah ke Tante. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa minggu si Tante tinggal di sana, ibu pemilik rumah ini mulai kayak ngerasa terganggu dengan keberadaan si Tante yang selalu mengaji dengan suara keras di rumah tersebut. Udah mulai ngerasa aneh nih kan, Wak, si Tante. Nah, setelah Tante ini mulai curiga dan bertanya-tanya dengan kelakuan aneh si pemilik rumah, mulailah terjadi kejadian aneh di rumah itu, Wak. Malam itu tuh malam Jumat, Wak. Seperti biasa, jam 12 malam kan semua pemilik rumah kecuali Alif ini pergi kan, entah kemana tuh yang buk sajen tuh. Nah, si Tante cuma berdua lah sama Alif di rumah. Nah, pada saat itu si Tante yang sedang berada di kamar mendengar terjadi keributan di dekat meja makan, dekat dengan kamar yang nggak pernah dipakai tuh, kamar misterius itu, kita bilang ya. Si Tante dengar kayak banyak kali anak kecil yang lagi berlarian di situ, Wak, dan terdengar seperti sedang memecahkan beberapa peralatan rumah tangga. Nah, pada saat itu si Tante ini tidak berpikiran yang aneh-aneh, masih positif thinking. Tante ini hebat ya. Tapi suasana di sana memang terasa menjadi mencekam gitu. Tante nggak berani kan keluar kamar, Wak. Diam aja di kamar. Tapi anehnya si Tante mendengar ada suara mendengkur, Wak. Ada orang
gitu kali ya. Tante mikir, oh berarti si Alif masih tertidur pulas di depan TV. Tapi kok bisa ya dia tidur padahal lagi ribut gitu di belakang. Kok dia kayak gak denger apa-apa gitu. Nah suara keributan ini terus berlanjut sampai subuh. Akhirnya pada saat jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi, si tante ini barulah berani keluar kamar kan untuk ngambil air wudhu kan, mau sholat. Nah si tante harus ke kamar mandi di belakang rumah Dimana jika mau ke kamar mandi tersebut, tante harus melewati dapur dan kamar misterius itu. Nah ketika si tante ini keluar kamar, masuk ke ruang makan yang satu ruangan dengan kamar misterius itu, si tante terkejut karena si tante melihat ada banyak kali daun kering yang berserakan di atas meja makan dan juga sekitar dapur. Daun kering, tapi anehnya piring dan peralatan dapur nggak berserakan, rapi ya gitu kayak biasanya. Jauh kali dari bayangan si tante tadi malam kan berisik kayak ada suara pecah-pecah kan, rapi. Dan akhirnya setelah si tante ini selesai sholat subuh beliau pun melanjutkan membersihkan daun tuh yang berseraan itu Sembari membereskan, si tante ini berpikir dari mana daun keringnya bisa masuk ya, seraan pula di sini. Sedangkan seluruh kaca dan pintu yang ada di rumah itu tertutup. Mana ada pohon dalam rumah kan enggak. Nah setelah disapu nih si tante pun membangunkan Alif untuk pergi ke sekolah. Lalu si tante nanya, Alif, kamu tadi malam gak dengar suara aneh, gak ada dengar suara ribut tadi malam, kayak suara anak kecil gitu yang lagi main di dapur, Alif? Dengan polosnya si Alif jawab, enggak dengar apa-apa saya. Gak ada, tidak ada Alif padahal tidur depan TV itu kan, gak ada dengar apa-apa. Nah dari kejadian itu si tante ini pun mulai memperkuat lagi ibadahnya, terutama ngaji yang memang sengaja dikeraskan. Bagus kan? Nah kejadian tadi itu terus berulang setiap malam Jumat, malah semakin menjadi. Akhirnya si tante ini pun mulailah menceritakan apa yang dia alami kepada suaminya. Oleh suaminya nggak percaya dan selalu bilang kalau itu cuma perasaan kamu aja sayang. Kayak mana sayang? Orang ada daun-daunan di situ Cuman perasaan aku aja. Dan sampai akhirnya dengan setengah bermohon si tante ini minta, tolonglah sayang, setiap hari Kamis kamu baliklah ke rumah, nggak usah weekend. Setiap hari Kamis, biar malam Jumatnya kau bisa temenin aku, supaya kamu bisa tahu apa yang sebenarnya selalu terjadi pada malam Jumat. Akhirnya suami si tante ini pun memutuskan, oke, baik sayang, tiap hari Kamis saya akan pulang ke rumah. Karena si om juga merasa penasaran nih, khawatir juga sama istrinya ya kan, takutnya yang ngebuat keributan itu malah maling. Jadi datanglah itu suaminya si tante ini di hari Kamis. Setelah mereka selesai sholat isya, si tante ini pun sama suaminya sengaja nggak tidur untuk menunggu sampai jam 12 malam. Betul, jam 12 malam pergi keluarga ini lagi kan, kecuali Alif. Nah saat yang mencekam ini pun datang dan betul aja, setelah jam 12 malam mulai terjadi keributan, suara anak-anak kecil yang berlarian sambil ketawa-ketawa. Belum lagi ada suara barang-barang pecah berjatuhan dengar si om, diam dia. Betul dengarkan itu, Nah gegara suami betulan udah dengar itu, tiba-tiba si om ini berdiri ya kan, mau ngecek langsung ini pas kali suaranya itu ada kan, buat ngeliat nih siapa yang buat keributan itu. Tapi pada saat si om mau sikat, mau keluar, langsung ditarik tangannya sama si tante. Si tante bilang, coba kamu pikir sayang, mana mungkin ada anak kecil main ke rumah ini malam-malam. Terus anak siapa juga yang diizinkan main jam 12 malam, sedangkan rumah tetangga kita jauh kan sayang. Terus si Alif udah besar, gak akan mungkin itu dia. Akhirnya si suami si tante ini pun duduk balik. Didengarkan ya lagi keributan itu sampai menjelang subuh. Bayangkan sama kalender jam 12 sampai menjelang subuh. Udah subuh datang, baru balik hening, tanpa ada suara sedikit pun. Si tante sama omnya yang mengalami ya. Terus tante itu ngajaklah suaminya, yuk sayang kita ambil wudhu, mari kita sholat. Dan alangkah kagetnya suami si tante ketika si om ini betulan melihat ada banyak daun kering berserakan. Betul, berarti gak bohong kan ini si tante, gak bohong bini. Udah akhirnya udah yuk sayang kita sholat subuh lah ini ya, seperti biasa si tante ini kan dibangunkannya Alif, bangun Lip, sekolah yuk. Disiapkannya keperluan suaminya untuk berangkat kerja ya kan. Dan setelah suami sama si Alif ini pergi, otomatis si tante balik lagi sendirian di rumah nih kan Nah untuk menghibur diri, si tante ini pun mulai menyibukkan diri untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Nah selagi si tante ini sedang nyapu setiap ruangan di rumah itu, si tante ini iseng lah coba buka pintu kamar misterius itu, karena tumben-tumben ya pintu kamar itu tidak terkunci. Waktu itu nggak ada rasa takut sedikit pun yang dirasakan sama si tante. Mungkin karena siang atau pagi mungkin ya. Dibuka lebar-lebar pintu kamar itu sampai ada cahaya terang yang masuk ke dalam kamar itu. Nah pas dibuka dan dilihat ini isi kamar tuh berantakan kali. Terus bau kamar tuh lembab kali, terus hawanya dingin. Ditengok si tante gak berani lah dia masuk ke dalam, takut ketahuan sama si pemilik rumah kan. Ditutup balik.
pintu misterius tuh. Dah, nggak lama kemudian setelah Alif pulang sekolah jam 12 siang gitu, si tante ini ngomong lah sama Alif kan, Alif, kenapa orang tua kamu nih jarang pulang? Cuma malam-malam Jumat tertentu aja mereka balik. Nggak kayak waktu dulu ya, hari Kamis pasti pulang. Ini kok enggak gitu. Alif pun bilang nggak tahu. Padahal kalau seminggu sekali pulang, Alif punya uang. Tapi kalau sekarang terpaksa Alif harus nyusul ke tempat ibu berdagang nih, tante. Nah, si tante ini pun lanjut bertanya, kenapa keluarga kamu kalau datang Kamis pagi malamnya sekitar jam 12 itu selalu udah pergi beramai-ramai lagi dengan menyewa segala macam perlengkapan kayak dupa dan lain-lain segalanya itu. Nah, si tante tahu hal ini Wak, karena setiap kali keluarga itu pulang ke rumah, mereka suka membereskan hasil belanjaannya di atas meja di dapur. Jadi nggak sengaja lah si tante ini melihat peralatan-peralatan itu waktu si tante mau ke kamar mandi. Nah, ditanya kayak itu, Alif bilang, semua keluarga saya ini pergi ke gunung mau ritual tante. Cuma Alif nggak ngerti itu ritual apa. Alif tahu karena dulu sebelum tante ngontrak di rumah ini, Alif suka dibawa karena nggak ada temen di rumah. Terkejut lah si tante kan, hah? Ke gunung? Gunung apa Alif? Entah, nggak tahu Alif. Yang Alif tahu perjalanan ke sana jauh lah tante. Nah, di situ si tante udah nggak memikirkannya lagi terlalu dalam ya kan. Tante berpikir, biarlah nanti juga waktu yang menjawab apa yang sebenarnya keluarga ini sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan nanti aku kasih tahu. Nah, terus di suatu hari si tante ini pergilah ke pasar jalan kaki ini sendirian. Tapi anehnya para tetangga yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah kontrakan itu selalu memandang ke arah tante ini dengan tatapan aneh. Seperti ada yang mau mereka sampaikan, tapi mereka ini nggak enak gitu. Nah, si tante ini pun selalu mencoba untuk selalu menyapa dan tersenyum kepada mereka. Akhirnya lambat laun dari sana mereka pun menyuruh si tante untuk, ayo Neng, mampirlah dulu ke rumah kami singgah gitu. Dan lama-kelamaan si tante ini jadi seringlah berkunjung ke setiap tetangganya untuk sekedar mengirimkan sedikit makanan khas Bandung lah, bersilaturahmi lah kayak gitu Wak. Mulai deket nih ya sama tetangga-tetangga yang rumah jauh-jauh itu. Nah, suatu hari Wak, bapak si pemilik rumah ini semakin sering nih balik ke rumah. Dia selalu memperhatikan si tante yang makin hari selalu bertamu ke rumah tetangga ya kan. Nah, si bapak pemilik rumah ini ditegur si tante Wak. Dia bilang, kamu jangan terlalu sering ya bertamu ke tetangga, karena takutnya nanti mereka bercerita nggak benar sama kamu, kata dia. Nah, si tante dengar itu ya aneh kan, emang kenapa kok keluarganya si Alif ini kayak tidak dikenal dan tidak akrab gitu loh Wak, antar tetangga, kayak dijauhi gitu loh. Si tante nggak tahu pada saat itu apa penyebabnya. Dia pun sempat bertanya Wak sama bapak si pemilik rumah itu, kenapa saya nggak boleh bertemu sama tetangga Pak? Nah, si bapak ini Wak cuma ditanya kayak gitu dibentak si tante. Dah lah, jangan banyak tanya, kau ikutin aja ngapa, digituin. Nah, tapi karena reaksi bapak pemilik rumah kayak gitu ya kan, makin penasaran lah ini tante untuk nyari tahu lebih jauh lagi tentang keluarganya si Alif ini. Jadi adalah nih Wak, suatu hari ya, keluarga yang punya rumah ini nggak balik. Alif pun lagi pergi ke sekolah. Nah, si tante yang memang lagi bosan berinisiatif untuk main ke rumah tetangga, yang kebetulan tetangganya ini adalah suami istri berprofesi sebagai guru SD dan SMP. Nah, di rumah tetangganya tersebut Wak, si tante ini pun ngobrol lah kan, mencari tahu kenapa keluarga Alif ini dijauhi. Dan kalian tahu betapa kagetnya si tante dengan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan kalau orang tua Alif itu merupakan keluarga pesugihan. Mereka bersekutu dengan buto ijo. Makanya bangunan rumahnya itu tidak benar-benar selesai 100%. Ada yang tidak diselesaikan. Ya kan, kamar mandi di luar ya. Dan terus jika kami semua melihat dari luar rumah, rumah tersebut sungguh-sungguh menyeramkan, kata pasangan suami istri ini Wak. Terkejut si tante kan. Si tante pun menceritakan juga nih kepada pasangan tetangga itu, Pak, Bu, memang saya selama tinggal di situ ada ngerasa yang aneh. Kenapa mereka selalu keluar jam 12 malam? Dan sebenarnya ada keanehan di luar dari keluarga ini, tapi menyangkut saya. Apa itu Wak? Kenapa kalau setiap bulan di saat saya ini telat menstruasi, saya udah seneng nih Pak, Bu, udah berharap kali saya ini hamil, tapi setiap malam di saat saya telat datang bulan itu, saya selalu bermimpi perut saya ini dipijit kuat sama seorang perempuan. Yang anehnya perempuan itu berwajahkan ibu pemilik rumah itu, tapi tanpa badan, cuma kepalanya aja. Nyah, badannya tuh kayak melayang dan berasap. Lalu di mimpi tersebut saya merasakan seperti perut saya ini ditekan, ini dicongkel, ditekan, terus kayak diremas gitu Pak, dengan kuat sama si wanita ini, sambil dia bilang, ini bukan anak kamu.
matanya merah, wak, kulitnya hitam, mulutnya menyeringai, menahan amarah. Baru setelah itu saya terbangun dari mimpi saya. Dan tiap kali saya bangun keringat saya udah bercucuran, Pak. Saya cuma bisa istighfar, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, mimpi itu seakan-akan nyata. Kata-kata ini bukan anak kamu tuh jelas selalu menghantui saya, Pak. Dan mimpi itu selalu berulang ketika si tante ini sudah telat menstruasi, Wak. Bayangkan sama kalian. Nah, selama 3 bulan si tante itu ngontrak di situ, 3 kali pula si tante ini selalu mengalami mimpi yang sama. Dan besok paginya waktu udah terbangun itu, setelah mimpi sosok makhluk berwajah ibu pemilik rumah itu, si tante selalu buang air kecil disertai darah, Wak, seperti darah haid, namun berbentuk gumpalan-gumpalan seperti hati sapi. Astagfirullahaladzim. Nah, karena inilah, Wak, si tante sering menangis sedih. Dari situ si tante merasa kalau gumpalan-gumpalan tersebut, aduh ya Allah, adalah buah hati si tante sama suaminya yang dikeluarkan secara paksa oleh makhluk yang menyerupai ibu pemilik rumah. Nggak kerasa tuh air mata si tante ngalir aja terus waktu menceritakan hal tersebut kepada tetangganya itu. Baru ngeh si tante. Nah, para tetangga yang sering tante datangi ini menyarankan, udah pindah kamu dari rumah itu. Malahan mereka, Wak, dengan ikhlas lah bantu si tante sama suaminya untuk mencarikan rumah untuk mereka tanpa minta imbalan spesial pun. Alhamdulillahnya akhirnya si tante ini pun mendapatkan rumah baru, Wak, yang layak untuk ditempati. Dan pemilik rumah baru ini juga merupakan sepasang suami istri juga. Untungnya dapat orang yang baik, suka menolong orang yang kesusahan juga. Dan kebetulan yang si pemilik rumah baru ini sesepuh di tempat itu, Wak, turunan dari Banten juga. Nah, si pemilik rumah kontrakan baru ini udah tahu, Wak, cerita tentang si tante, tentang mimpi dan tentang kejadian aneh di rumah dulu. Mereka pun bilang, untung kamu segera cabut dari tempat itu. Kalau tidak, sampai kapanpun kamu dan suamimu tidak akan memiliki anak. Karena janin calon buah hati mereka ini dijadikan tumbal, Wak, pesugihan oleh keluarga Alif tersebut. Ya Allah, tahun 98 kejadiannya. Akhirnya beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan dan pamit dengan keluarga Alif dan juga ke Alif pun, si tante memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut. Dan setelah pindah ke tempat yang baru ini, barulah alhamdulillah gak lama dari situ si tante ini pun hamil. Barulah ada Sheila. Dan setelah usia kehamilan 8 bulan, Wak, suaminya memutuskan untuk balik lagi ke Bandung. Dan sekarang alhamdulillah si tante, si om sudah memiliki 2 anak yang udah besar ini, si Sheila sama adek ya, kayak. Sedih, Wak, ya, tapi seram. Semoga tante dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tante ya. Parah kali keluarga Alif, bah. Tapi ini menurut kesaksian si tante sih, Wak, sama beberapa tetangga-tetangganya si tante di daerah situ. Coy. Saya terus tante, memang sengaja nggak aku sebutkan namanya di sini. Sebenarnya si tante mau aja disebutkan, tapi aku yang takut. Ya, saya terus.